Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke turunan. Jadi, kenapa lah laptop ini? Dari tadi nih ya, masuk ke kelas 11 juga seperti ini. Ulah dia. Ntar dulu ya. Enggak lewat. Loh, Pras Anggoro bukannya tadi izin ya? Ibu salah. Ya pas kok Pras Anggoro. Ikut Zoom ya, nggak apa-apa. Kalau sempat sambil bekerja nggak apa-apa. Ini kita pertemuan ke-7 masih ya, dari hari Senin baru UTS-nya. Jadi hari Jumat depan sudah pertemuan 9. Kita nggak pakai kuliah pengganti lagi ya. Tinggal nunggu sampai UAS. Jadi sampai Senin depan lah. Senin besok. Ini kan hari Jumat. Sabtu Minggu, Seninnya malam jam kedua. Ya. UTS-nya di situ. Nggak ada pakai Zoom, tinggal Ibu upload di e-learning, ada dilihat soalnya di e-learning ya. Terus ubah ke PDF, baru kirim ke email Ibu. Di foto saja, sudah itu ubah ke PDF, baru kirim ke email. Diketik pun nggak apa-apa kalau sempat. Ya, tulisannya terbaca. Jelas. Ya, di foto saja rapi-rapi, penting nampak tulisannya jelas terbaca. Oke, berikut ya. Kita masuk ke pertemuan ke-7 adik-adik. Mengenai turunan. Ini turunan ini dipakai bisa pada kehidupan sehari-hari juga, ya misalnya pengisian tangki air atau tangki minyak dengan kecepatan debit air sekian kubik per detik atau menit ya kan. Kemudian ditentukan apa namanya itu, berapa waktu yang bukan, ketinggian air yang sudah tersimpan di tangki tersebut. Nah, hitung berapa waktu yang dibutuhkan, bisa seperti itu ya. Aplikasi pada matematika itu sendiri ada di asimtot grafik, nah itu namanya. Kemudian bisa juga digunakan untuk menentukan titik stasioner fungsi, menentukan fungsi naik dan fungsi turun, ya. Terus apa lagi? Menentukan kemiringan atau gradien ya dari suatu kurva, bisa juga gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgungnya, bukan gradien kurvanya. Ya, pada kurva itu kan bengkok ya kan, lengkung. Jadi nggak ada kemiringan sana, tarik satu garis singgung yang menyentuh kurva itu di 1 detik atau lebih. Nah, gradiennya itu yang ditentukan menggunakan turunan fungsi atau penggunaannya pada garis normal. Pada matematika lebih banyak ya. Kalau pada kehidupan sehari-hari yaitu tadi menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki atau tangki air, tangki minyak yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan, ya kan? Atau apa lagi ya? Kalau untuk bagian militer ada itu kita mau jatuhkan bahan pangan atau obat-obatan dari pesawat ke suatu daerah ya tanpa mendarat pada daerah tersebut, misalnya daerah konflik atau daerah perang. Jadi berapa waktu atau kecepatan pesawat itu agar menjatuhkan obat-obatan tadi tepat di 1 detik. Itu juga bisa loh adik-adik ya. Itu aplikasi turunan yang sangat rumit ya kan kalau dipakai. Ini tadi yang
pertemuan sebelumnya. Ibu nggak tahu ya terekam atau enggak. Nantilah kita cek. Jadi tetap Ibu upload di YouTube ya, biar bisa video ini diulang-ulangi. Jadi turunan fungsi menggunakan yang pertama adalah definisi turunan menggunakan artifisis. Nah, contoh, sebuah benda jatuh dalam ruang hampa, di mana jarak benda dari titik asal dirumuskan sebagai S. S ini jarak ya, dalam variabel T. T ini waktu. Rumusnya 32T kuadrat ditambah 2T dalam satuan meter, karena dia jarak S. Berapa kecepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 2 detik. Jadi dia di ruang hampa. Ya kan? Artinya tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, percepatan gravitasi tidak dipakai. Terus gesekan dengan udara juga diabaikan. Ini cerita saja nih, supaya kita tidak mikirkan ke gravitasi sama ke gaya gesekan udara. Nah, kecepatan itu diperoleh dari turunan pertama dari jarak. Ya, atau percepatan ya, kalau ditentukan berapa percepatan benda tersebut. Turunan kedua dari jarak, ya, atau turunan pertama dari kecepatan. Itu dia. Kan agak lelet. Bentar ya. Ternyata Ibu lagi masalah nih. Tadi saja Ibu buat Zoom itu lama sekali deh. Makanya kita biasanya kan 10 udah mulai ya, 15 udah mulai. Tadi install ulang lagi. Nggak tahu kenapa ini. Nah, di artifisis dia menggunakan kecepatan limit dari fx tambah h dikurang fx. Rumusnya dapat dari yang sebelumnya. Bentar, slide ke-5. Nah, ini rumus turunan menggunakan arti fisis, tapi ini ribet ya. Di ujian nanti nggak ada seperti ini. Gunakan rumus turunan secara langsung. Iya, diingatkan dulu ya. Nah, fx tambah h dikurang fx per h, limit h menuju 0. Nah, dalam hal ini, si x-nya kan 2 detik tadi ya. Jadi langsung ditulis x tambah h dikurang fx. Jadi x-nya langsung diisi kemari, dikurang ini ya. Dikurang fx per h. Kemudian diselesaikan. Jadi t pada ft diganti dengan 2 tambah h, dikuadratkan, diperoleh 128 ditambah 128. Ini kan 32 dulu ya, Dedek. Setelah dikuadratkan, nanti kalikan 32 dulu, diperoleh 128 ditambah sebentar. 2h kuadrat, 4 kali 32 ya, 128 ditambah 128h ditambah 32h kuadrat. Itu untuk yang 32 kali 2 tambah h kuadrat. Ini nggak saya jelasin lagi ya. Ini dari kelas 2 SMP ya. Kemudian yang 2 kali 2, 4. 2 kali h, 2h. Dikurang ya. 2 kuadrat kan 4 ya. Kali 32, 128. 2 kali 2, 4. Nah, setelah itu dicari yang sama, coret saja. Ini karena ada minus di depan kurung, dia jadi kurang 128, dikurang 4. Nah, yang 128, kan nggak mau, kenapa ini? Nggak mau dia. Saya nggak tahu kenapa ini. Nah, baru mau. Agak lelet ya, mungkin banyak sampah. Apa namanya? Sampah yang sudah dibuka-buka. File-file yang sudah dibuka. Ya kan? Itu kan mengganggu sekali ya. Nanti lah, selain dibersihkan. Nah, jadi dia tinggal 128H. Yang saya coret itu yang sama. Ya. Tapi lihat tandanya juga ada deh. Walaupun sama jangan asal coret ya. Ini plus, ini negatif. Habis dia tinggal 0. Ini plus 4, ini min 4. Yes.
tinggallah 128H ditambah 32H kuadrat ditambah 2H. Kemudian hanya masing-masing dikeluarkan, difaktorkan ya. Coret H-nya. Begini dia. Ini H bagi ini H-nya di bawah. Buka kurung 128 ditambah 32 ditambah 2. Jadi hanya udah dikeluarkan. Coret tinggal 108 ditambah 32H tambah 2. Nah, karena limit H menuju 0, hanya kalikan ya dengan hanya isi dengan 0, input dengan 0. 32 kali 0 0. 128 tambah 2 130 meter per detik. Inilah kecepatan benda tersebut di ruang hampa ya. Setelah 2 detik. Coba diaktifkan bentar ya, jadi mau screenshotnya. Lupa pula. Oke. Oh ya, absensi sekali saja ya. Oh iya. Nanti dicek absensinya. Bukti PBM. Kamera. Video itu di video. Ini juga di bangku. Nah, itu untuk secara fisis ya, Dedek. Nah, kalau dia secara geometris menggunakan rumus gradien ya. Gradien Tidak saja laptop. Iya. Iya, itulah. Bentar ya, ini udah semua. Oke, lanjut kita ke arti geometris. Nah, ya. Jadi kalau arti geometris sebenarnya harus digambar ya. Harus digambar dari ini sumbu X atau fx di sini. Ini sumbu X, ini Y atau fx. Pada Kartesius. Nah, ini ambil titik A ya. Kalau A kan nanti pasangannya FA. FA. Y sama dengan fx. Nah, ini ya. Nah, titik A dihubungkan dengan rings-nya pada FA. Ada titik di sini ya, titik temunya. Apa ya? Ini titik ya, satu, karena coret-coret juga. Sehingga untuk koordinatnya adalah A, FA. Nah, apa hubungannya dengan gradien? Gradien itu kan turunan pertama ya, jadi atau kemiringan suatu fungsi. Kalau dia melalui satu titik saja,
Nanti dia Y per X. Nah, Y pada gambar ini adalah FA. Jadi FA per A. Nah, ini kalau dia melalui satu titik. Nah, tapi kalau dia melalui dua titik, ditarik garis, kan ini kan garis miring ya, Dedek. Ya, jadi, nah, garis miring. Kemiringannya itu sebesar M. Ya. Kemiringannya sebesar M. Namanya gradien atau slope, ya, atau kemiringan biasa. Ini saya hapus dulu. Berikut. Nah, ini rumus yang tadi ya. Dia di satu titik A tambah H, kemudian harusnya saya gambar dua titik tadi. Itu satu titik. Kalau dia dua titik, ini sudah Ibu jelasin di kelas ini ya, kelas lain. Tapi kita karena 2 SKS ada ini enggak terlalu detail. Pokoknya tahu menggunakan rumus turunan terus menyelesaikan soal. Untuk detailnya enggak terlalu ini ya. Nah, ini dua titik, misalnya di sini satu, di sini satu. Nah, ini yang dia menggunakan X ya. Ini kita pakai yang A. Nah, jarak X ke A atau A kurang X itu sebesar H. Ini jaraknya. Nah, tentulah untuk X ya, ini Fx pada sumbu Y. Sedangkan untuk yang titik satu lagi, karena titik X-nya di A, maka titik ini jadi FA. Nah, kan gitu. Nah, selisih antara, ini kalau saya tarik garis lagi, nah, sepanjang ini ya kan, ini kan sebesar F, X tambah A. X tambah H ya, tambah H. Karena sebesar ini H juga. Setinggi ini dia H. Bukan miring ya, yang tinggi ini. Nah, sehingga untuk fungsinya itu adalah F, X ditambah A. Ya. Atau kalau dia dibalik di sini A, bisa ini X, ya, tinggal ada di sini, di sini FA. Ini X. Nah, ya, sama, X tambah H juga. Ini A, ini X. Sehingga untuk kemiringan ini, garis yang miring, M, FA tambah H, ya betul lah ya. Bukan X tambah H lagi ya, karena kita sudah ada titik A di sini ya, Dede. Jadi A ditambah dengan H. Ini kan jarak ini kemari, A ditambah H. Jarak ini ke sini kan A. Jarak ini ke sana H. Jadi A tambah H. Jadi kurang FA. FA kita sebesar di sini. Nah, ini. Ya. Per A tambah H dikurang A. Nah, A ini habis, nggak dipakai. Tinggal H saja. Sehingga untuk gradien, FA tambah H dikurang FA. Tapi ini nggak perlu sampai ke situ ya. Pokoknya bisa menggunakan rumus gradien ini dalam artifisis saja ya. Ini nggak perlu. Kalau mau diulang bisa dari dipahami sendiri. Ini namanya penalaran geometris. Ya. Nah, yang digunakan untuk turunan itu rumus yang ini. Rumus yang ini. Itu yang tadi. Berikut ada contoh lagi. Kalau kita lihat. Punya siapa yang belum saya ini ada di forum, di pertanyaan grup. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum Ibu jawab, diingatkan saja ya. Kadang saya lupa, Dede. Terus kalau ngirim sesuatu di grup, di WA, buat nama dan NIM-nya. Karena tidak semua saya simpan ya, ratusan mahasiswa. Mungkin saya simpan semua, paling komisaris kelasnya.
ya kan? Jadi kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan atau ada yang belum dikoreksi atau apa, boleh diingatkan saja ya dengan waktu yang tertentu ya, jangan lewat dari jam istirahat. Siang boleh silakan atau setelah belajar. Oh, janganlah. Kalau setelah belajar kadang Ibu masuk ke kelas lain. Ini sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau ada pertanyaan yang belum Ibu jawab atau diterangkan. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya keluar di soal ya bisa dijawab sendiri. Nah, contoh berikut masih menggunakan turunan dalam artifisis. Ya, tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x di titik yang berabsis x sama dengan minus 2. Jadi adik-adik kalau ketemu kata absis berarti x. Lawannya apa? Ordinat. Ya. Ordinat itu sumbu y. Sumbu y. Jangan bingung sendiri. Nah, masih menggunakan artifisis ya. Absisnya minus 2. Jadi X tambah H. Ganti X-nya dengan negatif 2. Fx-nya tetap. Nah, terus diuraikan yang ini. Hasilnya di sini. Ya kan? F minus 2 minus 14. Ini harusnya negatif ya. Dari sini ya. Per H. Karena H-nya menuju 0, 5 kali 0, 0. 0 kurang 17 minus 17. Terus untuk berikut, oh iya, ini yang penting sekali. Oh, fungsi rumus turunan dalam fungsi. Nah, kalau dia konstanta atau tidak punya variabel, adik-adik tinggal turunkan dia jadi 0. Ini turunan angka 0 tanpa variabel ya. Turunan 10 0, turunan 2 0, turunan minus 5 0. Nah, terus kalau dia fungsi y atau fx sama dengan x, koefisiennya 1, pangkatnya 1, maka turunannya 1. Kemudian ada fx sama dengan ax pangkat n, turunannya n kalikan dengan a, jadi si a koefisien kalikan dengan n eksponen, pangkat n kurang 1 ya, dengan syarat a dan n-nya elemen bilangan real. Jadi nggak boleh imajiner. Real, rasional real bukan? Real. Irasional juga real. Contoh, fx sama dengan 4x kuadrat. 4-nya koefisien, 2-nya eksponen, 4 kali 2, 8, kali x, pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Jadi 8x pangkat 1. 1-nya nggak usah ditulis. Ini hasilnya 8x. Kemudian fx sama dengan akar x. Akar x itu akar pangkat 2 dari x pangkat 1. Jadi jangan bingung kalau di matematika kan ada akar pangkat m dari a pangkat n, ya, itu sama dengan a pangkat n per m. Makanya di sini pangkat setengah dia. Kemudian ini kenapa jadi setengahnya ke bawah Bu? Ini kan setengah kurang 1 ya, n kurang 1. N-nya kan setengah, kurang 1 min setengah. Jadi kan rumusnya ini ya, a pangkat min n sama dengan 1 per a pangkat n. Nah, gitu. Jadi ini karena min setengah, pindah ke bawah dia positif setengah. Nah, setengah tadi pindah ke depan, a kali n. A-nya kan 1 ini, adik-adik, koefisien A-nya kan 1. Jadi n-nya setengah, setengah kali 1 setengah, kali x, pangkat setengah kurang 1. Min setengah. Min setengah jadi positif setengah, tapi dia jadi penyebut. Sehingga hasil akhir 1 per 2 akar x. Ya. Fungsinya ini turunannya. Kemudian ada lagi fungsi yang dikalikan. Nah, ini dua fungsi yang dikalikan. Rumusnya bukan ini lanjutan yang tadi juga ya, tapi dia punya beberapa fungsi berpangkat. Yang ini akar x-nya ada 2. Ada dilihat cara pengerjaannya, kita lanjut ke yang ini. Fungsi yang dikalikan. Nah, rumusnya u aksen p ditambah u v aksen.
ada dua fungsi yang dikalikan, cari turunannya. Misal, ini 3x kurang 2 dikali x, 3 tambah 2x kuadrat tambah 1. U-nya 3x kurang 2, V-nya x 3 tambah 2x kuadrat tambah 1. Ya. U-nya 3x kurang 2, U aksen 3. Nah, dari cari turunannya ya. V-nya ini turunannya 3x kuadrat tambah 4x. Ini menurunkannya ini gunakan rumus yang tadi. Setelah diperoleh U aksen, V aksen, tinggal masukkan ke dalam rumus, kemudian selesaikan. Itu sih. Pembagian fungsi juga sama ya. Contohnya ini. Tinggal U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Tapi tempat saya 14 detik lagi. Rizky Akbar Ramadan. Udah azan sendiri ya? Iya, ntar ya. Jadi yang penting tadi diingat-ingat rumusnya ada 6. Itu saja, kemudian perhatikan contohnya. Ya. Kalau perkalian dia dijumlah, kalau pembagian dikurang ininya. Per V kuadrat. Nah, itu saja yang bisa sampaikan untuk pertemuan ke-7. Kisi-kisinya, sebentar ya. Kan Ibu janji ada kisi-kisi ya. Mudah-mudahan masih kesimpan. Belum, itu azan di mana? Tempat Ibu belum ya? Ini juga masih 13 menit lagi. Sebentar. Lanjut aja Bu, lanjut. Iya, kalau nggak ketemu lah. Soalnya mengenai bilangan real, kemudian limit, kemudian fungsi. Soal UTS ganjil. Nah, ini. Tapi belum Ibu upload ya, Dek. Karena kan kita Senin, kemungkinan uploadnya hari Sabtu besok atau hari Minggunya. Atau Senin paginya. Ya, ditunggu saja. Hayya 'alal falah. Ya. Belum ada juga. Kalau nanti enggak ini saya upload di ini aja ya. Di grup ya, saya ketik. Wah, masih ini. Oh, di Riau udah ini Bu, di Riau. Oh, di Riau. Iyalah. Oke, ditunggu saja Dede. Ibu buat di grup saja ya, biar nunggunya nggak lama. Ini masih konfigurasi lagi, entah apa-apa. Install lagi. Oke ya, ditunggu saja untuk kisi-kisinya. Terus video penjelasan ini nanti saya upload juga di YouTube, di share linknya nanti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.